Saudara, penundaan pengangkatan CASN membuat salah satu guru di Kota Malang harus menganggur selama 7 bulan. Dampak penundaan pengangkatan CASN, Komisi 2 DPR meminta Kemenpan RB mengangkat CASN secara bertahap. Perkenalkan, Endah Kurniawati. Perempuan 32 tahun ini, guru bimbingan konseling di salah satu SMK Kota Malang. Endah telah mengikuti tes CPNS 5 kali dan bersyukur Januari lalu dinyatakan lulus. Seharusnya, Endah sudah bisa mulai bekerja sebagai ASN April atau Mei tahun ini mengacu pada jadwal tahapan seleksi CPNS. Karena jadwal itu, Endah telah mengundurkan diri dari pekerjaannya. Kini, Endah harus menerima kenyataan akan berstatus pengangguran akibat pengumuman pengangkatan CPNS Oktober 2025 dari Kementerian Pan-RB. Dari pengumuman awalnya itu kan ada tanggal sama tahunnya juga yang sudah pasti gitu loh, ternyata dimundur-mundur. Yang pertama sedih dan bingung juga sih, karena kan saya harus off 7 bulan ini dan ya kedepannya masih belum tahu mau ngapain. Sodikun dan Sarobi, dua calon pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K, kini harus menghapus harapan bisa menerima gaji penuh bulan ini. Sodikun telah bekerja sebagai honorer di kantor kelurahan selama 29 tahun. Dengan usia yang kini 4 tahun lagi jelang pensiun, Sodikun berharap Kementerian Pan-RB merevisi surat edaran terkait pengangkatan CASN. Kita kerja dari 96 sampai sekarang non-stop, nggak pernah absennya itu terus bekerja sampai sore gitu loh. Pemerintah memperhatikan kita semua. Endah dan Sodikun adalah 2 dari 1,2 juta lebih calon aparatur sipil negara yang kini menunggu pengangkatan. Menurut Kementerian Pan-RB, kondisi data per 15 Januari 2025 ada 248 ribu lebih CPNS untuk formasi 2024. Jumlah itu terdiri dari 114 ribu lebih CASN di pemerintah pusat dan 134 ribu lebih di pemerintah daerah. Adapun pegawai P3K jumlahnya mencapai 1 juta lebih dengan rincian 300 ribu lebih untuk P3K di pemerintah pusat dan 716 ribu lebih P3K di pemerintah daerah. Saat rapat bersama Komisi 2 DPR, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini menyebut menunda pengangkatan CPNS formasi 2024 pada akhir 2025. Rini mengeklaim usulan penundaan pengangkatan CPNS salah satunya mempertimbangkan usulan dari pemerintah daerah. Penataan ASN nasional secara menyeluruh dan adanya usulan penundaan seleksi dari beberapa daerah, pemerintah mengusulkan untuk dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026. Memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus selesai CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN. Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB merevisi surat edaran terkait pengangkatan CASN dan P3K. Wakil Ketua Komisi 2 DPR dari fraksi Golkar Sulfikar Arse menyebut, DPR telah meminta Kemenpan RB untuk menggelar pengangkatan secara bertahap, tidak harus serentak. Sulfikar berdalih tidak ada alasan penundaan pengangkatan jika administrasinya sudah berjalan. Memberi ruang bagi pengangkatan secara bertahap dan batas akhirnya Oktober 2025 untuk CPNS dan 2026 Maret 2026 untuk CP3. Berangsur saja, bertahap. Kalau memang sudah siap, instansi tersebut atau daerah tersebut sudah selesai pengisian DRH-nya dan pengusulan NIP-nya dan sudah ada pertek dari BKN-nya, udah angkat aja. Jika pemerintah tetap menunda pengangkatan CASN dan P3K, maka ada potensi 200 ribu lebih warga yang pengangguran akibat telah keluar dari pekerjaan mereka. Tim Liputan, Kompas TV. DPR, Saudara, sudah meminta Kementerian Pan-RB merevisi surat edaran terkait pengangkatan CPNS atau CANS bagaimana Kementerian Pan-RB ini meresponnya. Kami bahas bersama Aba Subagje, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB. Selamat malam Pak Aba. Malam Mbak. Pak Aba, tadi dari Komisi 2 kan sudah meminta agar jangan ditunda untuk pengangkatan CASN dan juga P3K ini dilakukan secara bertahap. Respon dari Kemenpan RB gimana Pak? Ya, makasih Mbak. Jadi yang pertama bahwa
kesepakatan itu di Komisi 2 itu yang sudah dituangkan di dalam surat kesepakatannya keputusan bersama antara Komisi 2 dengan pemerintah dalam hal ini Menteri Pan-RB bersama BKN. Ya, jadi artinya ada beberapa pertimbangan sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Menteri. Kita sedang melakukan proses penataan, juga menjawab berbagai tantangan, termasuk kita juga sedang membuat grand design untuk penataan ASN, termasuk juga terkait dengan sistem meritnya. Jadi artinya ini juga terkait dengan penataan formasi. Nah, sementara di kabinet ini juga ada formasi yang harus kita penuhi dari formasi 2024 ini. Karena ada beberapa tadi instansi pemerintah yang tadi ada bertambah dan bahkan ada pemecahan dari beberapa lembaga. Sehingga kan ini juga harus ditata dan dipenuhi dari formasi yang ada di tahun 2024. Tapi Pak, bukannya anggaran resminya ini sudah diputuskan di 2024, sehingga kalau gitu seharusnya tidak ada dong masalah untuk pengangkatan? Ya, sebetulnya bukan hanya masalah itu ya. Jadi artinya ini juga terkait dengan supaya penataan pengangkatan itu juga bisa dilakukan secara serentak. Nah, selama ini juga TMT itu beda-beda, Mbak. Jadi ada juga teman-teman kadang-kadang yang bertanya kenapa TMT kami bisa berbeda. Nah, dengan posisi ini, sekarang ini BKN sedang menyusun roadmap-nya supaya nanti di Oktober dan Maret itu semua TMT-nya itu sama, terhitung mulai tanggal bekerja itu mereka itu sama. Dan ini sebetulnya kami juga bisa memahami kekhawatiran teman-teman semua, khususnya tadi yang sudah bekerja, kemudian berhenti, kemudian jadi ada waktu dan sebagainya. Saya kira yang penting adalah bagi teman-teman yang sudah mengikuti seleksi dengan susah payah, dengan kompetitif, dengan kerja keras, termasuk teman-teman honorer yang sudah mengabdi, ada kepastian untuk diangkat. Nah, itu yang paling penting. Tapi masalahnya pertanyaannya bagaimana mereka harus menghidupi menunggu sampai bulan Oktober. Ini kan artinya dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober ada sekitar 7 bulan. Apalagi kita kan mau menghadapi Lebaran juga, Pak. Ya. Jadi sebetulnya kondisi teman-teman yang mau diangkat itu kan memang ada berproses, Mbak, gitu ya. Dulu juga sebetulnya dari proses pengangkatan itu kadang-kadang ya memang antara SK dengan SPMT itu memang berbeda ya. Nah, oleh sebab itu harapannya nanti teman-teman itu sebetulnya banyak waktu juga untuk bisa masuk ke birokrasi. Itu juga termasuk juga banyak yang harus dipelajari, regulasi, peraturan perundang-undangan dan sebagainya, termasuk penyesuaian. Jadi sekali lagi juga kami memaklumi bagi teman-teman tadi yang terima kasih punya punya niat gitu ya untuk menjadi ASN, untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Tapi kan ini manajemen secara keseluruhan dan Bu Menteri selalu menyampaikan itu juga harus kita lakukan secara hati-hati gitu ya. Kemudian juga kita memperhatikan berbagai hal. Tapi yang paling penting adalah pastikan bahwa mereka akan diangkat. Iya, tapi diangkatnya kan pada saat nanti Oktober ya, Pak ya? Betul. Nah, artinya kalau tadi dibilang sama Komisi 2 pengangkatannya ini jangan serentak, pelan-pelan secara bertahap, ini artinya tidak ya? Artinya semuanya ketok palu tetap di Oktober ya untuk diangkatnya? Gini, tadi yang disampaikan itu secara proses administrasinya itu tetap berjalan memang, Pak. Jadi sekarang ini proses administrasinya itu tetap berjalan. Karena apalagi saat ini yang tahap 2 juga kan baru mau tes itu di bulan April. Jadi ini juga kita sambil menunggu ada tahap 1, ada tahap 2, kemudian ada perpanjangan sampai 3 kali kemarin. Sampai tanggal terakhir itu 20 Januari ya, 2025. Sehingga memang ini juga berdampak ya untuk semuanya. Jadi artinya proses ini tetap berjalan ya, tahap 2 tetap mengikuti seleksi ya. Kemudian yang selanjutnya kita bisa sama-sama dilakukan pengangkatan secara bersama. Oke, Pak, dari kan ada juga kemarin pernyataan ya kalau misalnya bagi yang sudah keluar gitu untuk kalau bisa masuk lagi untuk sementara waktu ke perusahaan sebelumnya. Itu kan tidak bisa serta-merta seperti itu kan bagi yang keluar sudah mendaftar dan lolos sebagai CPNS atau CASN ini? Ya mungkin kan itu salah satu barangkali ya yang disampaikan oleh BKN ya kalau tidak salah, bahwa itu kan wacana yang disampaikan ya. Artinya mungkin ya tapi kita tetap dulu kepada bahwa proses yang sudah disepakati antara pemerintah dalam hal ini Menteri Pan-RB bersama BKN dengan Komisi 2 itu kita jalankan dulu ya semuanya sesuai dengan rencana saat ini.
Jadi pada saat nanti sesuai rencananya adalah bulan Oktober dan kemudian di bulan Maret juga ada P3K yang tahap 1 dan tahap 2 gitu ya. Oke, terakhir Pak Abab, berarti artinya adalah memang CPNS ini atau CAS ini menunggu ya dalam artian 7 bulan ini ya. Tapi kan proses administrasinya itu tetap berjalan, Mbak. Jadi banyak syarat dan sebagainya, pengecekan kembali dan sebagainya. Jadi seperti yang disampaikan Bu Menteri, prinsip kehati-hatian, administrasinya kan dicek dulu juga semua teman-teman itu ya. Sambil berjalan gitu, ya tetap kita nanti akan pengangkatan di akhir. Pak, tapi sebenarnya untuk pertimbangannya kenapa sih harus pengangkatannya ini dilakukan secara serentak? Ya itu tadi, ini kita kan punya waktu. Jadi Mbak, sekarang ini kita ini kan punya salah satu tugas kita melaksanakan mandat di Undang-Undang 20 2023. Di mana salah satunya adalah penataan tenaga non-ASN. Jadi saat ini kita diminta oleh undang-undang ada mandat untuk menyelesaikan tenaga non-ASN yang jumlahnya itu 1,7 juta. Tapi yang tadi yang masuk itu sekitar 1 jutaan, 1.017.000. Nah, oleh sebab itu sebetulnya itu juga menjadi Tapi ada perhatian juga nggak sih Pak sekitar 1 juta tadi lebih itu yang masuk yang lulus kemarin dan akan masuk di 2025. Mereka harus gimana nih menghidupi hidupnya selama 7 bulan? Kan kalau yang P3K kan mereka sedang bekerja saat ini, Mbak. Jadi yang P3K itu saat ini mereka yang sudah bekerja, karena kemarin yang kita buka itu adalah untuk tenaga honorer atau pegawai ASN. Jadi selama ini mereka tetap dapat penghasilan, ya, tetap dapat. Selama tes aja kemarin mereka tetap dapat gaji, Mbak. Kalau teman-teman P3K itu. Kalau yang Cuma statusnya tadi masih pegawai non ASN atau honorer gitu ya. Tapi secara penghasilan kalau mereka memang sudah sudah mendapatkan penghasilan saat ini gitu ya. Tiap bulan itu mereka dapat gaji. Itu yang tadi P3K ya Pak ya? Iya, betul. Kalau yang di luar itu? Kalau di luar itu kan formasi kita ini pertama 100% CPNS, kedua 100% untuk tenaga non ASN atau pegawai non ASN. Jadi artinya bagi teman-teman tadi yang CPNS ini cuma rata-rata bukan fresh graduate juga gitu ya itu. Tapi kalau yang fresh graduate kan nggak ada masalah. Sebetulnya kita juga untuk fresh graduate, tapi kan itu untuk seluruh warga Indonesia boleh. Nah sehingga bagi teman-teman tadi yang sudah bekerja kemudian berhenti karena tidak boleh. Nah itu belum lagi menghidupi kalau sudah punya anak, punya istri, punya cicilan dan lain sebagainya. Nah ini saat ini rupanya animo untuk jadi PNS itu bukan hanya fresh graduate, tapi orang-orang yang sudah bekerja, Mbak, di tempat lain. Dia kan oleh perusahaannya mungkin harus berhenti ya, sehingga harus ya memang konsekuensinya itu tadi kita seperti itu gitu ya. Tapi saya kira kami mengucapkan terima kasih, apresiasi bagi teman-teman tadi yang sudah memiliki minat untuk menjadi ASN, kemudian mengabdi menjadi aparatur sipil negara. Mudah-mudahan kontribusinya nanti bisa sangat bermanfaat bagi birokrasi kita. Ya. Oke, Pak Aba, ini ada juga nih pernyataan dari beberapa CPNS ya, kalau saya mengutip nih. Ada yang bilang gini, pesertanya, saya kira nganggurnya sebentar, ternyata diperpanjang. Lalu kemudian apa mungkin yang bisa dilakukan atau solusi yang bisa ditawarkan begitu dari Kemenpan RB? Nanti Pak Aba akan menjawabnya ya Pak ya, usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Pengangkatan CASN, Pak Aba, saya punya teman sebelumnya kerja di perusahaan swasta, kemudian keluar karena keterima CASN atau CPNS ini. Tapi pertanyaannya bagaimana ini mungkin yang dihadapi satu teman saya, tapi banyak ribuan lainnya juga menghadapinya. Ini gimana kalau misalnya sudah berkeluarga, sudah punya anak, sudah punya tanggungan, mungkin juga dalam satu keluarga hanya ia yang bekerja? Ya, makasih. Jadi yang pertama bahwa rupanya animo untuk jadi PNS khususnya itu cukup tinggi ya. Dulu kita mungkin rata-rata orang yang ikut melamar itu rata-rata fresh graduate, teman-teman lulusan. Karena selama ini anak-anak baru ini belum punya kesempatan ya. Kita selalu memikirkan tenaga honorer yang masuk. Nah, saat ini pemerintah melalui Bu Menteri Pan RB, beliau sangat konsen terhadap ini, memperhatikan anak-anak muda salah satunya. Nah, yang bisa dilakukan untuk yang fresh graduate adalah melalui CPNS. Nah tadi rupanya Mbak yang daftar itu bukan hanya tadi anak-anak baru gitu ya, rupanya bukan hanya fresh graduate tapi juga orang-orang yang sudah bekerja. Jadi kami juga sangat memaklumi ya, khususnya mungkin barangkali yang sudah punya tanggungan dan sebagainya. Nah oleh sebab itu maka ketika masih ada waktu ini,
Ini juga mungkin nanti ada proses ya, proses administrasi dan sebagainya. Nah harapannya orang bekerja di swasta, kemudian masuk ke pemerintahan, mindsetnya juga sebetulnya kan harus berubah memang. Karena kita nanti punya berakhlak, ya berakhlak itu etikanya, kolaborasinya, orientasi pelayanan dan sebagainya itu juga harus dipelajari. Oke. Untuk nanti ada latsar. Nah, ini ada waktu ini nanti kami akan minta kepada para kepala biro kepegawaian, ya kepala biro SDM mungkin melakukan pembinaan komunikasi dengan teman-teman ini, gitu ya. Bagaimana nanti karena kan ini posisinya adalah di masing-masing kementerian, lembaga Oke. dan pemerintah daerah. Nanti apakah dia akan diberikan nanti apa melalui Zoom meeting ya, bisa pemahaman terhadap peraturan perundang-undang bidang kepegawaian, pemerintahan dan sebagainya itu mungkin nanti kita akan minta ke Baik. teman-teman di para kepala biro pengelola kepegawaian lah umumnya gitu. Pak Abbas Subagji, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB, terima kasih sudah berbagi informasinya mengenai penundaan pengangkatan CPNS. Terima kasih Pak Abbas. Terima kasih Mbak, sehat selalu.